Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang Pension Plan Accounting, yang mana ini adalah pertemuan ketiga dari AKM 2 di semester ini. Jadi teman-teman, jadi kita harus tahu dulu nih, pension itu apa. Pasti pada udah nggak asing kan dengan kata pension atau pensiun. Pensiun itu adalah manfaat atau aset yang diberikan kepada employer yang telah bekerja selama bertahun-tahun dan akhirnya berhenti, mungkin karena umur yang sudah lanjut atau lain-lain. Jadi di sini proses penerimaan proses program pensiun ini adalah dari perusahaan yang mempekerjakan employee atau karyawan tadi mengkontribusikan asetnya kepada pension plan administrator atau biasanya ini adalah perusahaan keuangan. Biasanya dan juga itu mengkontribusikan itu dalam bentuk cash gitu. Karena kan si karyawan kan menerima kan dalam bentuk cash kan. Jadi nanti pension plan administrator ini akan mengelola uang yang telah dikontribusikan oleh pengusaha tadi dan akhirnya diberikan kepada karyawan sebagai benefit payment atau membayarkan uang pensiun tadi gitu. Jadi di sini ada 3 macam pension plan atau program pensiun. Yang pertama itu ada contributory atau kontribusi. Kontribusi ini berarti employees yang membayarkan manfaat pensiunnya secara sukarela gitu. Jadi mereka yang bayar pensiunnya selama dia bekerja. Nanti pas udah berhenti, dia menerima kembali uang pensiun yang telah dia bayar tadi gitu. Terus yang kedua ada non contributory atau non kontribusi. Berarti di sini kalau tadi itu kan sini karyawannya ya yang bayar. Kalau yang di sini perusahaan yang bayar atau yang menanggung manfaat pensiun tadi gitu atau pension plan. Terus yang ketiga ada qualified pension plan atau program pensiun yang memenuhi syarat yaitu menawarkan tax benefit atau manfaat pajak. Jadi di sini bisa jadi pajak yang diberikan kepada si karyawan tadi itu direndahkan atau mungkin dipotong atau mungkin dibebaskan gitu. Nah, itu adalah qualified pension plan. Jadi di sini pension fund should be a separate legal and accounting entity. Oke. Nah, di sini pension plan accounting itu ada dua macam, ada yang definite contribution plan, ada juga yang definite benefit plan. Berdasarkan di sini kan plan di sini contribution plan dan benefit plan. Di sini maksudnya itu adalah kas yang diterima itu atau iurannya itu adalah tetap. Iuran pensiunnya tetap. Sedangkan yang ini, yang tetap itu adalah manfaatnya. Atau ini adalah manfaat pasti. Berarti pasti akan dapat manfaat deh dari itu gitu, dari iuran tadi. Tapi di sini iurannya itu bersifat tidak tetap. Nah, di sini ciri-ciri dari iuran pasti atau definite contribution plan ini ada yang pertama adalah kontribusi employer contribution ditentukan oleh rencana atau plan yang mana itu adalah bersifat tetap. Terus resikonya itu ditanggung oleh karyawan, resikonya. Terus yang ketiga, manfaatnya itu berdasarkan plan value, berdasarkan nilai dari rencana tadi. Kalau yang definite benefit plan itu manfaatnya itu ditentukan oleh rencananya atau oleh plannya. Terus employer contribution atau kontribusi dari perusahaan itu bervariasi. Yang udah aku bilang tadi, iurannya itu tidak tetap gitu. Nah, itulah yang disebut dengan tidak tetap, yaitu contribution employer itu bervariasi atau ditentukan oleh aktuaria. Aktuaris. Aktuaria apa aktuaris ya? Terus risk borne by employer. Resiko itu ditanggung oleh perusahaan. Kalau tadi kan risiko ditanggung oleh si karyawan. Nah, di sini yang berperan untuk menghitung berapa sih kontribusi yang harus diberikan itu adalah aktuaris. Oke, lanjut ke peran dari aktuaria dalam pension accounting. Aktuaria berperan dalam membuat prediksi atas mortality rates, employee turnover, interest, mungkin juga tingkat kematian, dan lain-lain. Yang mana hal ini, yang ini adalah variabel-variabel yang variabel
variabel yang dibutuhkan untuk menghitung berapa sih pensiun cost yang harus diberikan oleh si perusahaan gitu, atau menghitung pensiun dari perusahaan, atau untuk mengoperasikan sebuah pension plan atau program pensiun. Dan juga aktuaris juga bisa menghitung various pension, pengukuran yang bervariasi, yaitu ada pension obligation atau kewajiban pensiun, ada annual cost of servicing the plan atau biaya tahunan dalam melakukan programnya, ada juga the cost of amendment to the plan atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dalam hal perubahan-perubahan terhadap rencana atau program. Oke, dalam menghitung liability. What is the pension obligation that a company should report in the financial statement? Berapa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam financial statement-nya atau laporan keuangannya. Terus yang kedua ada what is the pension expense for the period. Nah, berapa beban pensiun yang harus dilaporkan setiap periodenya gitu. Ini dalam menghitung pension obligation ya. Ini sekilas aja ntar. Ini teori aja deh. Nah, di sini net definite benefit liability aset. Kalau misalnya dia itu netnya itu di kredit, berarti dia obligation gitu. Ya kayak definite DBO-nya 1 juta dikurangi plan aset, kan kalau DBO itu kan kewajiban ya. Definite benefit obligation, kewajiban dari manfaat pensiunnya. Terus yang ini plan aset kan berarti dia di aset gitu. Kan di sini obligation lebih tinggi daripada plan aset, maka juga net DBO-nya itu akan berupa liability juga gitu. Tapi misalnya kalau sebaliknya, plan asetnya lebih besar daripada DBO-nya, maka dia akan masuk ke netnya itu akan masuk ke aset gitu. Nah, di sini all change in the definite in the DBO and plan asset di current period akan dimasukkan ke dalam comprehensive income. Nah, comprehensive income ini kan ada dua, ada net income dan OC, other comprehensive income. Nah, different section of the statement of comprehensive income. Oke, kita lihat ada di selanjutnya. Oke, di sini bisa terlihat jelas bahwa service cost dan net interest itu akan masuk ke net income. Sedangkan remeasurement itu akan masuk ke other comprehensive income atau OC. Ini nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Tadi udah dibahas. Interestnya juga masuk ke net income. Nah, remeasurement itu akan masuk ke other comprehensive income. Dan itu adalah net of tax. Nah, gain or loss related to the definite benefit obligation dan gain or loss on the fair value akan masuk ke plan asset. Nah, ingat, remeasurement gain or loss akan masuk ke comprehensive income, bukan net income ya.